Oke, daon nih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, dan arsitektur batuan di kerak bumi, serta proses-proses yang menyebabkan perubahan tersebut. Fokus keutamanya bukan hanya pada jenis batuannya, melainkan pada bagaimana batuan tersebut terdeformasi, terlipat, atau terpatahkan akibat gaya tektonik yang bekerja di dalam bumi selama jutaan tahun. Ilmu ini sangat penting untuk memahami sejarah pergerakan lempeng tektonik dan mendeteksi keberadaan sumber daya alam di bawah permukaan. Dalam praktiknya, pemahaman geologi struktur digunakan untuk menentukan lokasi jebakan minyak bumi, urat emas, hingga analisis keamanan untuk proyek konstruksi besar seperti bendungan dan terowongan. Kemudian yang kedua, bagaimana terjadinya deformasi batuan? Deformasi terjadi ketika batuan terkena tegangan berupa tekanan, tarikan, atau penggeseran yang melampaui batas. Elastisnya, respon batuan sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Pada suhu dingin di dekat permukaan batuan cenderung rapuh dan akan patah, sedangkan pada suhu dan tekanan tinggi di kedalaman bumi, batuan akan bersifat plastis dan melengkung. Proses ini dimulai dari fase elastis, di mana batuan dapat kembali ke bentuk semula hingga mencapai titik yang luluh yang menyebabkan perubahan bentuk permanen. Hasil akhirnya adalah perubahan geometri batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, lipatan, lembah, retakan, hingga rekahan-rekahan kecil yang menjadi jalur aliran air atau mineral. Yang ketiga ada ruang lingkup struktur primer dan sekunder. Struktur primer adalah fitur fisik yang terbentuk bersamaan dengan proses pembentukannya. Pembentukan batuan itu sendiri seperti pelapisan pada batuan sedimen atau struktur aliran pada lava bantal. Struktur ini menjadi dasar bagi para geologi untuk menentukan posisi asli batuan dan memahami kondisi lingkungan. Pengendapannya purba sebelum terjadinya gangguan tektonik. Sementara itu struktur sekunder adalah bentuk-bentuk yang dihasilkan oleh gaya tektonik yang bekerja setelah batuan terbentuk sempurna. Struktur inilah yang menjadi objek utama studi geologi struktur, mencakup kekar, sesar, dan lipatan. Dengan membedakan keduanya, geologi dapat menyusun kronologi sejarah bumi mulai dari saat batuan terendapkan hingga saat ia terangkat menjadi pegunungan. Kemudian yang keempat ada jenis-jenis struktur geologi. Secara umum, struktur geologi terbagi menjadi 3 jenis utama: kekar, sesar, dan lipatan. Kekar adalah retakan pada batuan yang tidak mengalami pergeseran, sedangkan sesar adalah patahan yang mengalami pergerakan antar blok batuannya seperti sesar naik atau turun. Lipatan terjadi ketika lapisan batuan melengkung akibat tekanan kompresi menghasilkan bentuk antiklin atau siklin. Ketiga jenis struktur ini mencerminkan jenis gaya yang bekerja pada kerak bumi di masa lalu. Sesar seringkali menjadi sumber utama gempa bumi, sementara kekar dan lipatan berperan besar dalam menciptakan sistem reservoir bawah tanah. Memahami jenis-jenis ini sangat krusial dalam memitigasi bencana geologi maupun dalam mengeksplorasi energi dan mineral. Baik, selanjutnya yaitu adalah konsep dip dan strike. Seperti yang kita ketahui teman-teman, dip itu adalah kemiringan, sedangkan strike itu adalah jurus. Metodenya menentukannya itu ada dua cara, itu kaidah tangan kanan dan kaidah tangan kiri. Ketika kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka tangan kanan ini adalah dip, ini adalah strike. Ini adalah surut jurus, inilah kemiringan. Sedangkan kalau kita menggunakan kaidah tangan kiri, ini adalah strike, dip, strike, dip, strike, dip, strike, dip. Itulah teman-teman. Dip dan strike ini digunakan untuk posisi bidang batuan ruang 3 dimensi. Strike adalah arah horizontal yang seperti yang jelas tadi. Sedangkan kalau dip itu adalah arah kemiringannya. Pengukuran kedua parameter tersebut teman-teman biasanya menggunakan kompas geologi, karena dengan kompas sangat penting dalam pembuatan peta dan penampangan geologi.
Dengan data strike dan dip yang akurat, seorang dapat memproyeksikan lapisan batuan tanpa harus melihatnya secara fisik, teman-teman. Selanjutnya yaitu konsep dasar sesar dan di dalam geostruktur. Sesar atau fault bukan sekedar retakan biasa. Sesar adalah bidang rekahan yang disertai pergerakan aktif antara blok batuan yang terhadap batuan lain. Berarti dia bergerak, teman-teman. Misalnya ini bergerak, batu lain ini, batu satu, batu ini bergerak. Sederhananya gini, kalau retak seperti kaca tapi tidak hancur, itu namanya disebut kekar. Sedangkan kalau retak lalu bergeser, itu namanya sesar. Ini kan, ini kita bayangkan kan kaca. Kaca itu kan misalnya retak tapi tidak hancur, itu namanya kekar. Sedangkan kalau kaca itu retak lalu hancur, itu namanya sesar. Perbedaan dengan lipatan sih apa? Lipatan itu terbentuk karena tekanan yang sangat kuat yang diberikan kepada batuan, dan batuan itu bersifat elastis. Tekanan itu diberikan selama jutaan tahun lamanya. Perbedaannya dengan sesar dan lipatan itu, yang pertama itu kalau sesar itu pecah, sedangkan kalau lipatan itu melengkung. Kalau sesar itu biasanya terjadi di permukaan yang dingin, sedangkan kalau lipatan itu di daerah yang panas dan tertekan. Biasanya terjadi geser, tarikan, tekanan, dan tekanan itu pada sesar, sedangkan kalau gaya tekan yang paling sangat tinggi itu pada lipatan. Bentuknya itu hanging wall untuk sesar, hanging wall, foot wall dan di bidang sesar, sedangkan antikilin dan siklin. Antikilin ini seperti teman-teman, antikilin itu seperti huruf U yang terbalik, sedangkan kalau siklin itu U, itu adalah biasanya itu terbentuk dalam punggung pegunungan. Kalau itu antikilin, sedangkan siklin itu lembah. Kalau rata-rata seorang eksplorasi itu mencari daerah yang antikilin karena cenderung terdapat minyak gas bumi. Selanjutnya adalah foot wall dan hanging wall. Foot wall dan hanging wall ini, hanging wall adalah batuan yang bidang sesar jika berdiri di atas lubang, bagian itu yang menggantung. Misalnya gini teman-teman, ini kan bidang sesar, ini kan sesarnya sesar naik. Yang hanging wall itu yang ini dia yang bergerak. Ini kan gini, ini hanging wallnya. Sedangkan ini apa? Foot wall itu yang menumpu, dia yang diam di tempat. Ini kan gini, ini namanya hanging wall, yang ini foot wall. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sesar. Pada umumnya sesar itu ada 3, yaitu sesar normal, sesar turun atau normal fault, sesar naik, lalu sesar mendatar atau strict slip fault. Pertama-tama itu kita mendudukan sesar normal dulu. Ini misalnya ini adalah foot wall-nya yang menumpuk. Dia kan ini turun. Ini namanya tadi adalah hanging wall-nya. Jadi dia adalah sesar turun, hanging wall-nya yang turun, teman-teman. Terus bidang-bidang yang terbentuk ini adalah disebut bidang sesar. Sedangkan yang garis depan ini itu disebut dengan disebut dengan dip. Sedangkan yang di atas ini adalah strike, yang lurusnya strike. Selanjutnya itu sesar naik. Sesar naik tadi berarti hanging wall-nya naik. Ini kan sesar. Ini kan foot wall. Sesarnya naik. Ini adalah foot wall, hanging wall-nya berarti sesarnya naik. Sedangkan yang ketiga itu adalah sesar mendatar, strike slip fault. Dari namanya aja berarti yang bergeser itu adalah strike-nya, teman-teman, bukan hanging wall, bukan foot wall. Ini hanging wall, ini foot wall. Yang pertama kita akan bergerak dengan sesar mendatar, sesar menganan atau dextral. Berarti itu jika saya berdiri di satu sisi sesar, melihat bergerak dan blok bergerak ke arah kanan, ini namanya sesar kanan. Ini misalnya kan, teman-teman melihat kan ini yang bergerak kan ini. Berarti ini sesar menganannya dari teman-teman. Sedangkan yang ini juga sesar menganannya dari saya. Sedangkan yang selanjutnya itu sesar mengiri atau disebut dengan sinistra. Ini kan sebelah kanan saya. Tapi kalau saya bergerak kayak gini, berarti yang teman-teman lihat itu adalah sesar kiri.
mengiri atau sinistral. Sedangkan yang ini menurut saya sinistralnya. Udah begitulah penjelasannya teman-teman. Selanjutnya itu mekanika terjadinya sesar. Mekanika terjadinya sesar teman-teman. Yang pertama itu tekanan terus menerus. Misalnya gini, kan batuan itu kan ada batuan. Itu ada tekanan terus menerus. Lempeng itu bergerak bertabrakan menjauh seperti itu yang transform, divergen, konvergen itu. Gerakan ini memberi tekanan pada batuan teman-teman. Ibaratnya gini, kita mau pegang ujung biskuit, yaitu kita mencoba menekuknya atau menariknya, kan kita beri tekanan seperti itulah. Selanjutnya itu batuan melengkung terlebih dahulu. Seperti yang kita bayangkan teman-teman, pada tahap ini batuan itu kan bersifat elastis pada awalnya. Seperti kita akan memberikan pada kayu elastis kan, elastis kita beri energi. Pada tahap ini batuan belum patah, tapi sudah terdapat tekanan. Oke, selanjutnya titik patah. Setelah kayu tadi kita kasih tekanan sampai melengkung, pastikan dia tidak terlalu kuat teman-teman. Jadi dia menjadi patah kan? Maka terbentuklah bidang sesar. Tidak hanya itu, yang terakhir itu bisa juga terjadi karena pergeseran mendadak. Ya, benar. Begitu patah, energi yang tersimpan tadi dilepaskan seketika. Blok batuan kedua sisi batuan itu terpental. Ini kan ada batuannya. Blok batuan itu melepas tekanan dan mendadak menjadi ini kan ada tekanan. Gitu. Berarti ada ini kan tadi yang misalnya ada banyak energi tadi kan bisa terbental. Jadi terbentuklah jalur rempah gitu. Maka dari energi juga terjadilah gempa bumi. Faktor yang mempengaruhi terjadinya sesar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadi sesar. Yang pertama yaitu suhu. Suhu ketika batuan itu yang panas jauh dalam permukaan bumi lebih mudah melengkung dan batuan dingin di permukaan itu lebih mudah patah. Sedangkan tekanan sekitar, semakin dalam posisi batuan semakin sulit ia untuk pecah karena terjepit dari segala arah, sehingga lebih cenderung melengkung. Waktu, tekanan yang diberikan secara mendadak biasanya langsung memicu patahan. Tekanan yang diberikan sangat lambat selama 1 tahun biasanya memicu lipatan. Selanjutnya, jenis batuan. Batuan seperti granit sangat keras dan mudah patah, sedangkan batuan seperti jenis batuan lempung dan garam lebih mudah melengkung. Selanjutnya itu dampak keberadaan sesar terhadap gempa bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa di daerah Sampas waktu kemarin itu terjadi gempa, sedangkan di daerah itu tidak terdapat jalur gunung api atau jalur gunung api. Jadi itu adalah pergerakan sesar. Yang pertama itu sebagai sumber utama gempa bumi. Gempa bumi tektonik terjadi karena adanya pelepasan energi tiba-tiba pada bidang sesar. Pada saat tekanan batuan lebih kuat gesernya, batuan tersebut pecah dan bergeser. Misalkan gini batuan tuh, ada tekanan sesar, gitu. Berarti ini kedua bagian ini kan melepas tiba-tiba. Jadi pada bagian sebelahnya itu pasti mengalami getaran. Jadi itulah gempa bumi. Selanjutnya itu menentukan jenis kerusakan. Cara sesar bergeser sangat mempengaruhi karakteristik guncangan dan potensi penyertaan lainnya. Gerakan batuan yang spesifik, gerakan batuan dampak spesifik, sesar naik. Salah satu batuan naik itu sering memicu gempa bumi yang kuat dan berpotensi tsunami terjadi laut. Contohnya itu kejadian di tsunami Aceh. Sesar naik sesar turun salah satu blok bergerak ke bawah. Biasanya menghasilkan guncangan cenderung terlokalisasi, yaitu sesarnya itu guncangan itu hanya nggak terlalu tinggi daripada sesar naik. Sedangkan sesar geser atau strike fault bergerak menyebabkan pergeseran tanah merusak infrastruktur seperti jalan dan pipa bawah tanah. Selanjutnya terakhir, apa sih relevansi sesar di pertambangan?
Di dalam dunia pertambangan, sesar ini ibarat pedang bermata dua, teman-teman. Di satu sisi, sesar adalah dicari untuk menentukan adanya harta karun atau mineral, tapi di sisi lain, sesar adalah musuh besar bagi keselamatan kerja. Sifat positifnya yaitu atau peluangnya sesar ini adalah membawa endapan emas atau mineral berharga menjadi petunjuk arah penggalian serta mempermudah proses penghancuran batuan alami. Dampak negatifnya juga ada, teman-teman. Yang pertama, menjadi jalur air yang menjadi membanjiri tambang, menyebabkan dinding tambang rawan longsor, menutup lapisan batu bara biji yang sedang ditambang. Selanjutnya, sesar-sesar yang terkenal. Sesar terkenal di Indonesia ini dikenal dengan gudang sesar, teman-teman, karena dipertemukan 3 lempeng besar. Yang paling terkenal itu adalah sesar Sumatera atau disebut dengan Semangko yang menghubungkan antara Aceh hingga Lampung dengan jarak 1900 km. Keunikan sesar ini adalah sesar ini membelah Pulau Sumatera menjadi 2 bagian. Kota besar yaitu Banda Aceh, Bukit Tinggi, Liwa berada tepat di jalur tersebut. Selanjutnya itu sesar Palu Kuro. Karakternya itu salah satu sesar dengan pergerakan tercepat di dunia, sekitar 30-40 mm per tahun. Keunikannya itu sesar ini menyebabkan gempa bumi dan tsunami dahsyat di Palu pada tahun 2018 lalu, yang karena jalurnya memotong lurus Teluk Palu hingga ke daratan. Sesar terkenal di dunia. Sesar tersebut sudah pasti kita sering dengar, dan paling terkenal yaitu sesar San Andreas di Amerika Serikat, lokasinya di California, yang dimana sesar tersebut sepanjang 1.300 km. Sesar paling terkenal ini sesar sangat jelas kalau dilihat dari udara sebagai garis retak raksasa di padang pasir. Bahkan, teman-teman, sesar ini memiliki filmnya tersendiri. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan tentang mata kuliah geologi struktur. Sekian dan terima kasih.